Saat ini kita berada di kebun melon Kampung Lancang Barat bersama Bapak Kecil Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Raja Utara, Pak Iskandar Muda Yusuf. Pak Iskandar, saya wawancara sedikit Pak. Ya, ini kebun melon, Pak. Ya, Kebun melon milik pribadi. pribadi. Sejak kapan mulai penanaman? Ini mulai udah 15 tahun yang lalu. Setahun. 15 tahun yang lalu udah mulai petani melon. Petani Sampai melon. ini, Oh, ya. Bapak masih aktif di petani melon. Berapa tadi? 5 tahun. Gimana? Berapa tadi? Berapa tahun? 15 tahun yang lalu. 15 tahun. Jadi dalam setahun berapa kali panen, Pak? 3 kali. 3 kali. Berarti berapa bulan sekali tuh? Masa panennya Tiga umur lebih. paling rendah 65 sampai lagi 5. 65 hari. Ini sudah hampir panen, Pak, ya? 10 hari lagi. Insyaallah. 10 lagi sudah panen. Ada juga yang milik desa, Pak? BUMG atau gimana? Nggak ada. Ada, ya? Kami bina kelompok di sini. Kelompok petani melon dibina oleh desa Iya. Lancang Barat. Oke. Kita lihat beberapa batang pohon dari melon madu mulai di Serang Bakteri, dan bagi ini memang masalah bagi melon madu, di mana paling gampang diserang hama dan bakteri. Maka dibutuhkan perawatan yang maksimal, penjagaan pada setiap harinya. Kita harus menjaga terus agar dia sampai masa panennya, agar tidak diserang oleh hama yang menyerangnya. Untuk jenis melon madu sebenarnya harus ada sinar matahari 8 jam itu paling maksimal. Lebih boleh, tapi ini nggak sampai 8 jam sinar matahari. Untuk melon biasa oke lah, bisa dia teratasi dengan kurang sinar matahari. Ini sudah melon madu, dia butuh sinar matahari yang maksimal sampai 8 jam untuk pembentukan buah yang maksimal. Terus kalau lebih? Sinar matahari lebih bagus. Lebih bagus. Emang dia perlu matahari, Pak? Dari jamur-jamur, di batang, di daun kan. Nah, ini karena kurang sinar matahari, makanya agak berjamur. Ini harus pakai obat di jamur. Jadi berapa hari lagi jadi panennya? Ini hari ini udah 61 hari. Kurang 10 hari lagi. 10. 10 hari lagi. Kalau kita lihat dari buahnya masih kecil ya, dalam 10 hari kalau kita biarin nggak mungkin sebesar melon-melon yang di pasar tuh, Pak. Iya. Tapi bisa ya? Cepat pertumbuhan memang dia. Oh, cepat deh. Cepat pertumbuhan. Ya. Oke, ini berapa hektar luasnya, Pak? Ini setengah hektar. Setengah. Hektar. Dan penanaman sampai panen, Pak, dari melon, termasuk pemasangan Awalnya kan pembuatan wajir. bedeng, kasih pupuk kompos, kasih juga pupuk kimia untuk perangsang cepat tumbuh. Kami di sini saya memfokuskan pupuk organik. Pupuk organik, Pak. Pupuknya hanya untuk pemacu pertumbuhan. Jadi sistem awal kami semai di media semai. Tapi untuk selama ini kami langsung tanam semai langsung di bedeng. Oh iya. Langsung di bedeng. Dulu kami pakai ajir, semua ajir. Jadi sekarang untuk menghemat biaya seperti inilah, pakai Tali ya. tiang di ujung bedeng cuma tarik kawat, cuma ajir bantu. Jadi hemat biaya untuk sekali penanam 75%. Bisa hemat biaya untuk ajir. Menghemat biaya, Pak. Terus berarti tinggal menunggu besar ya, Pak. Iya. Terus ada kendala hama atau apa, Pak? Ada kendala hama, ada kutu kebul. Itu udah langganan dia nih. Apa tadi? Tergantung cuaca, ada kutu kebul biasanya. Oh, itu Kutu kebul. ulat dah. Ya, enggak, kutu kebul. Kutu. Dia membawa virus. Ya. Membawa virus. Itu memang itu kendala paling utama di melon itu. Dia harus disemprot, Pak. Ya, disemprot. Berapa lama sekali penyemprotan, Pak? Seminggu sekali. Dah, kemudian kita langsung ke setelah panen, Pak ya. Pemasarannya kemana, Pak, biasanya? Pemasarannya ada ke Lusmawe, ada ke Banda Aceh, juga ada ke Medan. Pasar perbuah. Pasar buah. Pasar perbuah, buah-buahan ya. Buah-buahan. Belum ada pemasaran untuk proses sirup misalnya, belum, Pak? Belum ada, belum.
Ke depan mungkin bisa dibangun pabrik sirup. Ya, insyaallah. Karena anak-anak muda sini termasuk anak muda petani lah bisa kita bilang. Semua petani anak muda semua. Harga jual berapa, Pak? Harga jual kalau varietas ini melon madu. Ini melon madu ya? Melon madu ini harga agak tinggi. Harga jual sampai 15.000 per kilo. 11. 15.000. 15.000 per kilo. Ada juga varietas yang lain 6.000, 7.000. Jadi yang beli tadi diantar ya di pesanan, Pak? Langsung ke kebun. Langsung ke kebun kemari, Pak. Selain ini ada lagi ladang lain, Pak? Ada di samping Taita juga. Kalau ditangani oleh warga Lancang Barat juga, Pak? Mana-mana. Oke, terima kasih Pak Kecik. Semoga saja pengalaman dari Pak Kecik dapat dicontoh oleh orang-orang lain dalam upaya penanaman melon intensif di kampung-kampung mereka. Terima kasih Pak Kecik Lancang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah galeri foto-foto dari melon madu yang sudah siap akan dipanen ataupun yang sudah dipanen dan siap dipasarkan ke pasar-pasar yang ada di seluruh provinsi Aceh bahkan ke luar daerah. Sampai di sini liputan saya. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan postingan ini jika menarik bagi Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.